Pulihkan aku, memandang aku berharga di mata. Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan renungan singkat yang harapan saya kiranya bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi pemirsa sekalian. Kalau kita menyikapi keadaan saat ini di mana banyak di antara kita, bahkan dianjurkan semua kita untuk diam di rumah melalui social distancing, membatasi bertemu dengan orang, membatasi kegiatan, menjadi perenungan bagi kita orang percaya. Inilah saat bagi kita untuk kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kita banyak menggunakan waktu kita untuk kita mencari hadirat Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, seperti yang terambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari sini kita tahu bahwa sejak awal Tuhan punya rancangan di dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita? Mungkin yang terjadi kehidupan kita selama ini, ya kita terlalu mengejar apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi tujuan kita. Dan kita mengesampingkan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenai apa yang terjadi saat ini, firman Tuhan sudah menyampaikannya sejak awal, bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan ada yang dinamakan peperangan di berbagai tempat, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi wabah penyakit atau sampar, kejahatan yang semakin meningkat, bumi yang semakin rusak, kasih yang semakin dingin, orang semakin tidak peduli dengan Allah. Ini semua akan terjadi. Mau tidak mau, ini semua akan terjadi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan melihat, menyikapi, dan mengalami keadaan ini? Bagi kita adalah apa yang Tuhan kerjakan itu baik bagi kita, dengan maksud tujuan agar supaya Tuhan mau kita mencari Tuhan, diam, tenang, dan menantikan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan." Menuruti firman Tuhan dan menantikan Tuhan. Apa yang sedang kita nanti-nantikan saat ini? Apakah karir kita? Apakah keberhasilan, kesuksesan kita? Apakah pangkat jabatan? Apakah kekayaan harta yang kita sedang nanti-nantikan? Melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku dan menantikan Aku." Penting bagi kita untuk saat ini menantikan pertolongan Tuhan, menantikan uluran tangan Dia. Maka Tuhan berkata, "Aku pun akan melindungi engkau." Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita diberi kekuatan, dimampukan oleh Tuhan menghadapi segala perkara. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35, begini bunyi firman Tuhan. "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?" Jawabnya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hal yang terpenting yang selanjutnya adalah di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, "Aku datang segera."
mengakui bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Apa yang Tuhan sudah beri saat ini? Iman, pengharapan, percaya di dalam Dia. Pegang itu, jangan lepaskan, supaya tidak ada seorang pun merebut mahkota. Tuhan memberkati kita, dan kiranya Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Haleluya.